welcome back to my YouTube channel aku dengan saya Dr. Fristia. Kali ini saya akan bahas sebuah info kesehatan di fasilitas kesehatan primer, yaitu di puskesmas. Penyakit ini sangat menarik sekali yang saya dapat. Saya akan bahas dari mendiagnosis sampai menata laksana sesuai dengan tingkat kemampuan dokter umum. Oke guys, jadi sebelum saya memulai untuk saya membahas satu penyakit, saya akan memberitahukan bahwa ketika pada saat video mungkin akan sedikit berisik karena di ruangan yang saya pakai adalah ruangan pemeriksaan poli umum, sangat dekat dengan jalan raya. But it's no problem guys. Oke, kita akan bahas satu penyakit ini, kemudian kita akan membahas sampai ke penata laksanaannya. Pelayanan fasilitas kesehatan tingkat primer, yaitu di puskesmas, kita sebagai seorang dokter umum harus memiliki tingkat kemampuan sesuai dengan beberapa penyakit. Kita harus mengetahui semua penyakit, tapi dokter umum memiliki tingkat kemampuan masing-masing. Kita berada di tingkat kemampuan 4. Di tingkat 4 itu kita harus mengetahui mendiagnosis satu penyakit sampai kita memberikan tata laksana. Saya akan membahas satu penyakit. Seorang ibu datang ke puskesmas dengan membawa 2 orang anaknya, kakak dan adik. Kakaknya mengalami gatal-gatal di bagian telapak tangan. Kedua telapak tangannya timbul bintik-bintik berwarna hitam keabu-abuan. Ini dirasakan sangat gatal sekali pada malam hari ataupun pada saat berkeringat. Setelah kita memberikan pengobatan kepada kakaknya, mulai secara perlahan mulai hilang. Itu muncul kembali, menjalar sampai ke bagian tangannya. Jadi kita berikan lagi terapi, kemudian membaik. Nah, setelah itu ternyata adiknya juga mengalami hal yang sama dengan kakaknya, menjalar sampai ke tangan, sampai ke badan, dan juga sampai ke genitalia. Pengobatan ini telah kami lakukan terus selama 1 bulan. Saya bertanya kepada ibunya, bagaimana dengan lingkungan rumahnya ibu? Ibunya bilang kalau memang agak lembab dan juga tertutup. Jadi itu adalah salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit ini. Oke, nama penyakitnya adalah skabies. Penyakit skabies ini penyakit yang disebabkan oleh tunggal Sarcoptes cabeyi yang mensensitisasi kulit. Di bagian kulit apanya yang dia mensensitisasi? Itu di bagian lapisan epidermis. Lapisan kulit sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Sangat penting sekali bahwa penyakit skabies ini berhubungan erat dengan hygiene yang buruk. Untuk penularan skabies sendiri terjadi secara kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Kalau misalnya kontak langsung seperti skin to skin, jadi kalau misalnya pasien duduk bersama ataupun berjabat tangan, berhubungan seksual. Bahkan kalau untuk kontak tidak langsung, itu contohnya seperti misalnya pasien yang satu menggunakan handuk, kemudian orang yang lain pun menggunakan handuk yang sama, begitu. Jadi secara kontak tidak langsung itu tungaunya akan mengenai orang yang lain lagi. Kita ketahui bahwa Sarcoptes cabeyi ini sangat pintar sekali guys, karena walaupun kita sudah mandi menggunakan air panas, itu Sarcoptes cabeyi akan bertahan hidup. Jadi kita harus betul-betul memberikan edukasi yang terbaik untuk pasien. Untuk gejala klinis sendiri itu ada 2, yaitu pertama adalah pruritus nocturna. Jadi pasien akan mengalami rasa gatal yang hebat pada malam hari saat berkeringat. Yang kedua adalah lesi timbul di bagian lapisan kulit yang tipis. Contohnya di mana guys? Di pergelangan tangan, di sela-sela jari, kemudian di bagian aksila ataupun di bagian ketiak, umbilikus di bagian sekitar pusar, untuk wanita di bagian bawah payudara, kemudian juga untuk lelaki di bagian genitalia ataupun di kelamin. Nah, untuk faktor risiko dari penyakit skabies, yang pertama adalah masyarakat yang hidup di kelompok yang padat, contohnya rumahnya berdempetan, kemudian di pesantren. Yang kedua, sosial ekonomi yang rendah, contohnya di panti asuhan, hygiene yang buruk. Terakhir adalah hubungan seksual. Untuk pemeriksaan fisik yang didapat, itu kita dapat melihat menggunakan loop ataupun seperti kaca pembesar. Dia akan lesinya membuat sebuah terowongan kira-kira besarnya 1 cm. Jadi pertama itu dia akan berbentuk seperti puluk, kemudian vesikel, nanti seperti bulat-bulat guys di tangan. Itu sangat khas sekali kalau kita lihat. Kemudian kalau misalnya justru mengalami infeksi sekunder, itu akan mengalami pustur, ekskoriasis, dan sebagainya. Kan anak sendiri, lesinya ataupun penampakan lukanya akan seperti
seperti vesikel. Jadi kalau misalnya anak-anak garuk terus itu akan mengakibatkan infeksi sekunder. Nah, untuk mendiagnosis klinis itu ada 4 tahap. Pertama, itu adalah pruritus nocturna. Yang kedua, penyakit menyerang manusia secara berkelompok. Yang ketiga, adanya terowongan ataupun kunikulus. Yang keempat, ditemukannya tungau pada saat pemeriksaan mikroskopis. Untuk mendiagnosis skabies ini, dari keempat tahap ini kita sudah menemukan 2 tanda saja yang tadi saya sebutkan, maka kita bisa mendiagnosis penyakit skabies. Pemeriksaan penunjang, kita harus melakukan pemeriksaan mikroskopis yaitu kerokan kulit untuk melihat tungaunya di bawah. Untuk komplikasi sendiri, ini akan mengalami infeksi kulit sekunder dan juga untuk anak-anak bisa menurunkan kualitas hidup anak-anak dan juga prestasi belajar mereka karena mereka akan sangat merasa terganggu. Untuk terapi itu ada secara medis dan juga secara non medis. Kalau untuk non medis sendiri kita harus memberikan edukasi yaitu menjaga hygiene, kemudian terapinya ini tidak secara individu tapi harus berkelompok karena penularannya tadi yang saya bilang kita harus mengedukasi kepada ibunya karena ini kan anak-anak. Jadi saya bicara kepada ibunya bahwa untuk peralatan makan, kemudian alat mandi itu harus betul-betul dibeda-bedakan karena memang hygiene-nya itu harus betul-betul dijaga. Nanti untuk terapi medis itu bisa membantu untuk penyembuhan dari skabies. Untuk medis sendiri itu kita bisa memberikan sesuai dengan terapi ataupun obat apa yang tersedia di pelayanan Vaskes tingkat pertama primer yaitu di puskesmas. Itu memiliki terapi tersendiri yaitu ada salep yang diberikan yaitu salep skabisit. Ini ada 2 yaitu ada salep 24 dan juga permetrin 5%. Nah, yang saya gunakan untuk pasien ini adalah salep 24. Jadi cara penggunaannya pun saya memberikan edukasi kepada pasien, kepada ibunya untuk diberikan kepada anaknya. Nah, untuk salep 24 itu dioleskan di seluruh tubuh setelah mandi selama 3 hari berturut-turut. Nah, kalau untuk permetrin 5% ini krimnya diberikan sebelum mandi. Jadi dioleskan dulu, setelah 10 jam maka dibersihkan dengan sabun. Nah guys, misalnya ada yang keluarga kalian mengalami hal tersebut, jangan diterapi sendiri. Kalian harus bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat agar diterapi dengan baik. Karena ada beberapa terapi memang untuk skabies itu tidak boleh diberikan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun. Nah, untuk konseling dan edukasi sendiri, kita harus memberikan edukasi kepada orang tuanya. Untuk kasus ini saya berikan edukasi kepada orang tuanya yaitu dengan cara menjaga hygiene. Oke guys, adapun kriteria rujukan untuk skabies di mana apabila 1 bulan pasca terapi tidak mengalami penyembuhan maka kita bisa merujuknya. Untuk prognosisnya sendiri untuk penyakit skabies itu pada umumnya baik guys. Oke guys, setelah selesai untuk kita bahas mengenai satu penyakit skabies ini, saya rasa ini adalah penyakit yang sangat menarik karena penyakit ini adalah penyakit yang menular secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan juga terapinya pun bukan secara individu melainkan secara kelompok. Untuk itu kita harus selalu menjaga hygiene dan sabar dalam pengobatan. Semoga saja info kesehatan yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua, dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk physical distancing, kemudian kita memakai masker dan mencuci tangan guys. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Salam sehat, bye.